nggak bingung kenapa saldo e-wallet berubah karena potongan 0,5%? Kenapa Atau aku jajan kenapa terus diskon sih 25% bisa bikin harga turun banyak? Dan kenapa saldo sering muncul dengan angka desimal di belakang koma? Hari Semoga ini kita cukup. bahas pecahan, desimal, dan persentase lewat contoh paling dekat, uang dan saldo digital. Yuk lihat Asyik gimana banget, 3 mereka konsep semua ini udah bantu dapet kita paham tiket. diskon, potongan, dan transaksi. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar materi yang penting yang sering sekali dipakai kehidupan sehari-hari, yaitu pecahan, desimal, dan persentase. Wow. Dan di sini kami siap menjelaskan dengan cara yang mudah dan seru. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah bilangan pecahan. Suatu bilangan pecahan adalah pembagian atas dua bilangan bulat, di mana bilangan yang bulat dibagi disebut sebagai bilang atau numerator, dan bilangan bulat yang membagi atau membagi disebut sebagai penyebut atau dominator. Dan penulisan biasanya pecahan digunakan pada garis horizontal atau garis miring, dan di mana bilangan bulat sebagai pembilang diletakkan di atas garis horizontal atau garis miring, dan bilangan bulat pada penyebut diletakkan pada garis horizontal atau garis miring. Contohnya yaitu 3/4 atau 1/4. Dan bilangan bulat sebagai pembagi atau numerator, dan bilangan bulat 4 sebagai penyebut atau dominator. Bilangan pecahan seperti ini biasanya disebut sebagai pecahan biasa. Jadi bilangan pecahan dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama pecahan sebenarnya, yang kedua yaitu pecahan tak sebenarnya, dan yang ketiga adalah pecahan campuran. Yang pertama adalah pecahan sebenarnya. Pecahan sebenarnya atau proper fractional adalah pembagian atas dua bilangan bulat yang membuat nilai lebih kecil daripada satu lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian atau numerator lebih kecil daripada penyebutnya, yaitu dominator. Nah, ini contohnya yaitu contoh dari pecahan sebenarnya yang menunjukkan bahwa pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, yaitu 1/2, 2/3, 3 lebih kecil daripada 4, dan 5 lebih kecil daripada 6. Nah, yang kedua yaitu pecahan tak sebenarnya. Pecahan tak sebenarnya atau improper fractional adalah pembagian atas dua bilangan bulat yang mempunyai nilai sama dengan atau lebih besar daripada yang satunya. Hal ini menunjukkan bahwa pembilangnya atau numerator sama atau lebih besar daripada penyebutnya. Dan ini contohnya yaitu 3/3 dan 5/4, 7/5, 11/2, 17/6, dan lainnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pecahan campuran atau mixed fractional adalah penjumlahan dari suatu bilangan bulat yang lebih besar 0 dan bilangan pecahan sebenarnya, yaitu contohnya seperti 1/3/4, 5 1/3, 15 2/3, 23 5/6, dan 68 1/7, dan sebagainya. Bilangan desimal, bilangan atau angka desimal, yaitu angka-angka yang terletak di sebelah kanan tanda koma bukan tanda titik. Angka desimal ini berupa bilangan bulat dari 1 digit sampai seterusnya. Angka desimal ini mengartikan bahwa jika angka ini terletak 1 digit di sebelah kanan tanda koma, maka nilainya dibagi dengan 10. Jika terletak 2 digit di sebelah kanan tanda koma, maka nilainya dibagi menjadi 100. Jika terletak 3 digit di sebelah kanan tanda koma, maka nilainya dibagi menjadi 1000, dan seterusnya. Jadi, pembaginya atau penyebutnya adalah 10 dipangkatkan dengan jumlah digit di sebelah kanan tanda koma. Di sini ada contoh mengenai bilangan desimal, yaitu 0,3 sama dengan 3/10, 0,08 sama dengan 8/100, 0,021 sama dengan 21/1000, 0,567 sama dengan 567/10.000. Angka-angka desimal ini dalam contoh sering juga disebut sebagai pecahan desimal. Dengan demikian, angka pecahan dibagi menjadi dua macam, yaitu pecahan biasa dan pecahan desimal. Yang ketiga, persentase. Kata persentase berasal dari kata persen dalam bahasa Inggris yang berarti per 100 atau dibagi dengan 100. Penulisan simbol dari persentase adalah persen yang menunjukkan per 100.
atau dibagi dengan 100. Jadi bilangan atau angka persentase adalah suatu bilangan atau angka yang menunjukkan sebagian dari 100. Sebagai contoh, 15% menunjukkan 15 dari 100 atau 15 dibagi dengan 100. Tetapi secara umum persentase adalah bagian dari keseluruhan. Sebagai contoh, 4 bagian dari keseluruhan 16 sama dengan 1 bagian dari 4 atau 1 dibagi dengan 4. Dan bilang konversi ke angka persentase akan menjadi 25% karena angka 25% menunjukkan 25 dibagi dengan 100. Angka persentase dan bilangan pecahan mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana angka persentase dapat diubah dan dikonversi ke bilangan pecahan. Dan sebaliknya, bilangan pecahan dapat dikonversikan ke angka persentase, karena angka persentase sebenarnya bilangan pecahan. Pada angka persentase, penyebutnya atau pembagian sudah ditetapkan 100, sedangkan bilangan pecah pembagi atau penyebutnya tidak harus 100. Bisa saja bilangan atau angka lainnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa angka persentase adalah bilangan yang pecahan khusus karena pembagi atau penyebutnya sudah ditetapkan sebesar 100. Dan ini ada contoh soalnya. 0,25 kali 100 sama dengan 25%. 0,75 kali 100 sama dengan 75%. 0,05 kali 100 sama dengan 5%. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah bagian dan jumlah total. Jadi berdasarkan uraian persentase dari yang tadi, maka untuk menghitung suatu jumlah bagian persentasenya dari suatu jumlah total atau keseluruhan, rumusnya adalah JB dikali R dikali X JT. Nah, di mana yang artinya keterangan yaitu JB adalah jumlah bagian dari total dan R adalah tingkat persentase dan JT adalah jumlah total. Nah, selanjutnya jumlah total atau keseluruhan berarti dapat kita rumuskan menjadi JT sama dengan JB per R. Di sini ada contohnya, yaitu misalkan seorang pengusaha mempunyai pendapatan sebesar 120 juta per tahunnya. Pajak atas pendapatannya dikenakan sebesar 15%. Berapa bagian pendapatan yang harus dia bayarkan untuk pajak? Di sini kita ketahui JT-nya sebesar 120 juta, R-nya sebesar 15%. Jadi, JB sama dengan R dikali JT. R-nya yaitu 15% dikali JT-nya sebesar 120 juta. Hasilnya 18 juta. Jadi, bagian pendapatan yang harus dibayarkan adalah sebesar 18 juta. Jadi di sini kita ada soal kedua, yaitu misalkan seorang pengusaha mempunyai pendapatan bersih atau neto sebesar 200 juta per tahun. Ini artinya pendapatannya sudah dikurangi atau dipotong pajak sebesar 20%. Jadi berapa jumlah pendapatan total atau pendapatan keseluruhan bruto pengusaha tersebut? Nah, jadi di sini penyelesaian. Nah, JB ini adalah pendapatan totalnya yang artinya 200 juta dan R adalah persentase dari pajaknya yaitu 100% dikurangi 20% yaitu total 80%. Nah, jadi kita masuk ke rumus yaitu JT per JB per R sama dengan 200 juta dibagi 80% yang artinya 250 juta. Nah, jadi pajak yang dibayar sebesar 250 juta dikurangi 200 juta yang artinya pajak yang dibayar adalah senilai 50 juta. Nah, persentase dari pajak yaitu 50 juta di per 250 juta sama dengan 1/5 atau 20%. Dan yang ketiga yaitu persentase dari pendapatan yaitu 200 juta per 250 juta sama dengan 4/5 atau 80%. Jadi pendapatan total keseluruhan sebelum dikurangi pajak adalah 250 juta. Yang selanjutnya persentase kenaikan dan penurunan. Selain itu, angka persentase juga dapat digunakan untuk melihat perubahan dan suatu angka ke angka lainnya. Sebagai contoh, dari angka 4 berubah menjadi 6. Ini berarti terjadi perubahan angka mutlak sebesar 2. Tetapi perubahan angka dalam persentase adalah sebesar 50%. Angka 50% ini diperoleh dengan cara angka perubahan dibagi dengan angka mula-mula, yaitu 2 dibagi dengan 4 atau
atau 2/4 sama dengan 1/2. Contoh lainnya misalnya terjadi perubahan dari angka 10 menjadi 12. Ini berarti menjadi perubahan angka mutlak sebesar 2. Tetapi perubahan angka dalam persentase adalah sebesar 20%. Angka 20% ini diperoleh dengan cara angka perubahan dibagi dengan angka mula-mula, yaitu 2 dibagi dengan 10 atau 2/10 sama dengan 1/2. Jadi angka persentase dari kedua contoh ini tergantung daripada angka mula-mula sebagai pembagiannya atau penyebutnya, dan angka perubahannya sebagai angka pembilang, yaitu selisih antara angka setelah perubahan dan angka mula-mula, kemudian dikalikan dengan 100%. Oleh karena itu, angka persentase dapat disebut juga sebagai angka relatif dan bukan angka mutlak. Dengan demikian dapat ditulis rumus umumnya seperti berikut ini. Yang diketahui AP angka persentase, A0 sama dengan angka mula-mula, A1 yaitu angka setelah kenaikan dan penurunan. AP sama dengan A1 dikurang A0 per A0 dikali 100%. Contoh ke-1, misalkan harga beras mula-mula adalah 10.000 per kilogram. Kemudian permintaan konsumen meningkat sehingga terjadi kenaikan harga menjadi sebesar 12.500 per kilogram. Berapa persen kenaikan harga beras tersebut? Dan ini ada contoh soalnya. A0 sama dengan 10.000 dan A1 sama dengan 12.500. AP sama dengan A1 dikurang A0 per A0 dikali 100%. 12.500 dikurang 10.000 per 10.000 dikali 100% sama dengan 2.500 per 10.000 dikali 100 menjadi 25%. Jadi hasilnya 25%. Di sini ada contoh yang kedua, yaitu misalkan harga barang mula-mula adalah 12.500 per kilogramnya. Kemudian suplai beras oleh produsen meningkat sehingga terjadi penurunan harga menjadi 10.000 per kilogramnya. Berapa persen penurunan harga beras tersebut? Di sini ada A0-nya sebesar 12.500, A1-nya sebesar 10.000. Rumusnya AP sama dengan 10.000 dikurang 12.500 per 12.500 dikali 100%. Minus 2.500 dihasilkan dari 10.000 dikurang 12.500 per 12.500 dikali 100% sama dengan minus 1/5 dikali 100% yaitu 20%. Tanda negatif yang ada di jawabannya terjadi karena penurunan. Oleh karena itu disebut sebagai penurunan harga sebesar 20%. Terima kasih sudah belajar bersama. Hari ini kita mengenal pecahan, desimal, dan persentase. Tetap berlatih dan sampai jumpa ke materi berikutnya. Bye-bye.